Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat karena penyertaan Tuhan. Nah, hari ini kita juga bersyukur ya karena situasi boleh semakin membaik dan beberapa teman-teman dari kalian juga sudah ada yang sekolah minggu onsite. Nah, kita juga berharap nanti kita juga akan bertemu secara onsite sama-sama. Nah, tapi adik-adik, biarpun kita sekarang masih di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hadir bersama dengan kita di sini. Nah, kalau Ki mau ajak kalian semua menyanyikan pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sujud menyembah Dia, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Sekali lagi ya. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sujud menyembah Dia, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah menang atas maut, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang terus mengasihi kami sampai hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Kami juga masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah Yesus Allah yang hidup. Nah adik-adik bisa buka Alkitabnya, diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nah adik-adik siapkan Alkitabnya, karena kita mau simak Alkitab audio berikut ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi
semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, adik-adik masih ingat ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada Kleopas dan teman-temannya pada saat mereka berjalan menuju jalan Emmaus gitu ya. Nah, di situ Yesus menampakkan diri, terus Yesus hadir gitu ya. Yesus bahkan makan bersama dengan mereka di rumah gitu ya, memecah-mecahkan roti, terus Yesus menghilang gitu ya. Nah, Kleopas dan teman-temannya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sebelumnya Dedek, kalau Ki mau tanya, siapa di sini yang pernah ditinggal pergi oleh orang tuanya? Nah, misalkan si Martin nih ya. Martin dipesenin sama orang tuanya gitu ya. Martin, kamu jaga rumah ya. 3 hari aja. Papa, mama mau pergi keluar kota, ada kerjaan di sana gitu ya. Nah, apa yang dirasakan Martin? Martin mungkin merasa takut gitu ya. Waduh, gimana nih aku sendirian di rumah? Nanti kalau ada penjahat gimana? Nanti kalau ada pencuri yang masuk gimana? Nah, tapi kalau misalkan Martin ini ditinggal orang tuanya bukan cuma 3 hari, tetapi ditinggal untuk selamanya. Wah, gimana perasaan Martin? Tentu Martin bukan hanya sedih dan takut, tapi dia juga bingung, cemas, gelisah, dan merasa sendiri, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, perasaan itu juga yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati. Mereka larut dalam kesedihan, larut dalam kecemasan, ketakutan gitu ya. Nah, lalu Kleopas ini menceritakan apa yang sudah dilihatnya kepada murid-murid gitu ya. Sedang mereka tadi sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, salam damai sejahtera bagimu gitu ya. Nah, mereka semua terkejut dan kaget gitu ya. Mereka mengira bahwa itu hantu. Nah, padahal Yesus nggak berubah gitu ya. Wajahnya masih sama, tubuhnya juga masih sama gitu ya, sifatnya juga masih sama. Tetapi murid-murid tidak mengenali. Karena apa? Karena mereka terlalu larut dalam kesedihan gitu ya, ketakutan mereka. Nah, makanya Yesus bertanya gitu ya, kenapa kamu ragu dan terkejut gitu ya? Nah, lihatlah tanganku dan kakiku ini gitu ya, aku sendirilah ini. Nah, Yesus meyakinkan mereka gitu ya, bahwa Yesus bukan hantu gitu ya. Yesus punya tubuh jasmani yang bisa mereka raba dan sentuh. Nah, lalu tidak sampai di situ gitu ya, Yesus meminta makanan kepada murid-muridnya gitu ya. Adakah kau punya makanan gitu ya? Lalu muridnya memberikan sepotong ikan goreng. Nah, dan Yesus memakannya di depan mata mereka. Nah, adik-adik, dan sekali lagi Yesus membuktikan gitu ya bahwa Dia benar-benar bangkit dan hidup di depan murid-muridnya gitu ya, sehingga murid-muridnya punya kekuatan gitu ya, punya keyakinan, punya harapan gitu ya. Wah, yang tadinya muridnya sedih gitu ya, sekarang jadi senang gitu ya. Yang tadinya takut gitu ya, sekarang jadi berani.
bahkan berani untuk memberitakan Injil kebangkitan ini kepada semua orang, apapun resikonya. Bahkan sampai murid-muridnya juga harus menanggung kematian sekalipun. Itu karena apa? Karena semangat gitu ya, karena dia tahu, wah, penebusku ternyata hidup gitu ya, dia berkuasa atas maut gitu ya. Nah, sehingga timbul semangat dan sukacita yang sangat besar. Nah, gimana dengan adik-adik? Kiranya itu juga menjadi sukacita gitu ya, dan kekuatan buat kita semua gitu ya. Kita tahu berita ini bukan dari kata orang gitu ya, atau kata Google, tapi dari firman Tuhan sendiri. Sehingga kita jadi percaya bahwa Tuhan Yesus juga tetap ada bersama-sama dengan kita saat ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 27b. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 27b. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sebelum kita tutup sekolah minggu kita hari ini, Kak Luki mau ajak kita semua menyanyikan sebuah lagu gitu ya, sebagai bukti kalau Tuhan Yesus itu sudah hidup dan bangkit gitu ya atas maut. Kita menyanyikan Sungguh Hidup Penebusku. Boleh sama tepuk tangan, berdiri, dan boleh digerakkan. Sungguh hiduplah penebusku, dan kini pun di dunia. Sungguh hidup kekal bagiku, dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Sungguh hiduplah penebusku, dan kini pun di dunia. Sungguh hidup kekal bagiku, dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Oke, sebelum kita tutup sekolah minggu kita hari ini, kita mau sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menang atas maut, Engkau hidup, dan Engkau juga ada bersama dengan kami saat ini. Sehingga itu menjadi kebahagiaan dan sukacita kami. Terima kasih ya Tuhan, dan bila sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu ini, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Kita masih ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.